lagi Ki. Jadi di video kali ini gue akan sedikit sharing pengalaman gue pada saat gunain si Asus Zenfone Max Pro M2 selama kurang lebih sekitar 1 bulan. Lalu kira-kira apakah gue nyaman menggunakan si Asus Zenfone Max Pro M2 ini sebagai daily driver? Oke, sebelum itu like dulu videonya dan subscribe channelnya ya. Setelah sukses dengan Asus Zenfone Max Pro M1, nah Asus baru aja merilis generasi selanjutnya yaitu Asus Zenfone Max Pro M2 yang kayaknya sudah menjadi julukan umum ya kalau handphone ini tuh handphone gaming, karena emang dari Asus sendiri tuh kayaknya menggembor-gemborkan kalau itu next generation gaming, tapi dengan budget murah sih. Oh ya, sebagai informasi, handphone yang gue pegang ini dengan varian RAM 4GB dan internal memori 64GB. Harga itu sekitar 3,2 jutaan. Tapi kalau misalkan kalian budgetnya terbatas, kalian bisa beli yang versi RAM 3GB dan internal memori 30GB. Itu harga sekitar 2,8 gitu deh. Nah, langsung ngomongin yang paling diunggulkan yaitu prosesornya. Ditegai dengan Snapdragon 660 yang pastinya lebih baik dari pendahulunya yaitu Snapdragon 636. Untuk yang concern soal Antutu, HP ini punya skor sekitar 120 ribuan plus-plus. Kalau untuk menjalankan aplikasi keseharian kayak WhatsApp, Instagram, dan lain-lain sih masih sangat nyaman ya, sangat bisa diandalkan. Sedangkan untuk performa gamingnya juga cukup nyaman, dipakai main PUBG dengan setting HD atau menengah, itu terbilang masih lancar dan gak ada kendala nih guys. Nah, tapi yang sangat disayangkan karena handphone ini identik dengan handphone gaming, nah dan karena juga ini pakai Android stock, jadi nggak adanya mode gaming di handphone itu sangat disayangkan nih guys. Karena kan kalau misalkan yang udah handphone lain pun yang tanpa embel-embel handphone gaming, adanya mode gaming, jadi bisa naikin kinerja kalian pada saat main game dan juga bisa memblokir aplikasi-aplikasi yang kayaknya kurang penting, misalkan masuk gitu, tiba-tiba ada WhatsApp masuk ataupun ada panggilan masuk, itu harusnya bisa keblok sih pada saat kalian mainin game ini. Sedangkan untuk spesifikasi detail daripada si Asus Zenfone Max Pro M2 ini ditanggai dengan CPU Snapdragon 660, RAM-nya 4GB, dan memori 64GB, layar itu IPS 6.3 inch dengan resolusi Full HD plus 19:9, kamera belakang 12MP plus 5MP, kamera depan 13MP, dan baterai itu 5000 mAh. Nah, kalau ngomongin build quality-nya, biasanya kalau misalkan yang gue temuin tuh handphone Asus kalau nggak metal polosan ataupun plastik polosan atau nggak kaca beneran yang mengkilau bikin premium. Nah, kali ini si Asus Zenfone Max Pro M2 ini dibekali dengan back cover itu polikarbonat tapi berfinishing glass, jadi agak sedikit premium, agak sedikit mahal kalau menurut gue pribadi ya. Nah, mungkin ada beberapa kalian pada concern, ya ini mah plastik nih, bukan metal. Tapi sih kalau menurut gue pribadi sih gue lebih suka yang kayak gini. Kenapa? Karena secara estetika itu lebih premium, lebih berasa mahal gitu nggak sih? Tapi kalau misalkan kalian pengen yang metal, ya mungkin pilihannya Asus Zenfone Max Pro M1 mungkin. Oh ya, finishing daripada sisi kanan kirinya juga terbilang ramping, jadi nggak kaku pada saat digenggam nih guys. Lalu untuk smartphone yang menggendong baterai sebesar 5000 mAh, rasanya sih handphone ini nggak begitu berat, malah terberasa tuh kayak solid banget gitu udah pasti pegang. Sedangkan untuk SIM tray-nya mampu menampung 3 slot SIM sekaligus nih guys. Jadi kalau misalkan dirasa 64GB kurang, kalian bisa tambahin dengan micro SD. Lalu salah satu yang nyaman juga itu ada di bagian layarnya, karena si Asus Zenfone Max Pro M2 ini menggunakan Gorilla Glass 6 yang terbaru saat ini ya. Jadi untuk layar tuh punya layar sebesar 6.3 inch yang sudah beresolusi Full HD Plus dan menggunakan panel IPS. Sedangkan untuk warna sendiri kalau sepenglihatan gue tuh nggak terlalu vivid tapi nggak terlalu kusam juga, jadi ya tergolongnya biasa aja atau normal gitu ya. Sedangkan untuk sensitivitas daripada layarnya tuh terbilang smooth, lancar aja dan nggak keset nih guys. Oh ya, nggak lupa juga dibekali dengan notch atau poni yang kayaknya udah mainstream banget untuk zaman sekarang. Nah, balik ke bagian kameranya, jadi pada saat video ini dirilis baru dapat update sekitar 1 kali. Untuk urusan kameranya kalau gue pribadi sih masih kurang pede ya untuk bawa handphone ini sendirian. Jadi kalau misalkan untuk memoto pada saat di kondisi cahaya yang cukup sih terbilang baik ya guys. Tapi misalkan kayak dipakai untuk selfie ataupun dipakai untuk di cahaya yang redup itu kurang maksimal hasilnya. Tapi Asus sih biasanya akan memberikan update secara berkala untuk hasil kamera yang lebih baik nih guys. Jadi ya bersabar aja, tunggu aja. Nanti akan ada update-nya kok. Dan berikut beberapa hasil fotonya nih guys. Nah, untuk hasil fotonya di kondisi cukup cahaya terbilang cakep, warna yang dihasilkan cukup natural, dan AI-nya juga berhasil untuk memfoto makanan nih guys.
Dan gak lupa juga fitur bokeh ala-ala zaman sekarang juga hadir nih guys. Nah kalau untuk hasil selfie-nya rasanya kurang berhasil bikin gue nagih berselfie. Nah kalau ngomongin foto low light-nya biar foto yang berbicara ya, karena cukup juara tapi kadang juga suka ngeselin sih. Jadi pinter-pinter kita aja pada saat pengambilan fotonya. Nah salah satu yang gue suka itu handphonenya juga sudah dilengkapi dengan Ace. Jadi pada saat kalian nge-shoot video itu dia terbilang stabil, tapi Ace-nya itu akan bekerja pada saat kalian nge-shoot itu pakai maksimum Full HD. Jadi kalau misalkan kalian ngerekam video pakai 4K itu sih Ace-nya nggak berjalan nih guys. Halo guys, lagi nyobain kamera belakangnya si Asus Zenfone Max Pro M2. Jadi dia punya stabilizer, jadi kita lihat aja sambil jalan dia stabil apa enggak. Nah, jadi sekarang lagi nyobain kamera depannya si Asus Zenfone Max Pro M2. Ini mah berasanya kayaknya agak ngezoom gitu, ngezoom banget sih kalau menurut gue ya. Ini tangan gue udah maksimal banget ya. Gue nggak tahu hasil nanti kayak gimana, suaranya kayak gimana, dan mending apa nggak ya? Cuma kalau lihat layar sih agak gelap sih. Kita lihat aja nanti ya. Ya udah segitu aja dari gue. Bye. Beralih urusan baterainya, punya baterai yang cukup max di kelasnya yaitu 5000 mAh, hampir setengah power bank. Rasanya handphone ini tuh nyaman banget dipakai seharian, bahkan bisa lebih sih. Pada saat gue liburan itu gue pakai ngecas pagi itu bisa ketemu lagi, pagi lagi atau siang bisa ketemu ya. Jadi untuk urusan baterai sih sangat-sangat irit kalau menurut gue pribadi. Tapi mungkin yang bikin jengkel itu karena dia tuh belum support fast charging, jadi agak sedikit lama untuk ngecasnya, agak sedikit bersabar, kurang lebih sekitar 3 jam mungkin ya. Sedangkan kalau ngomongin SOT-nya itu bisa tembus sekitar 7 jam nih guys. Oke, jadi kesimpulan akhir daripada si Asus Zenfone Max Pro M2 ini, menurut gue sih udah cukup baik bila dibandingkan dengan M1 yang kemarin. Dari mulai sisi bodinya itu cukup menarik, premium banget ya. Udah shiny banget ala-ala 2019 handphone zaman sekarang. Cuman mungkin bodinya itu masih plastik, itu sih pilihan buat kalian ya. Lalu peningkatan selanjutnya yang gue rasain itu untuk sensor sidik jarinya berasanya semakin cepat, dan gak lupa untuk fitur face unlock-nya juga makin akurat nih guys. Terus juga menggunakan CPU Snapdragon 660 yang kalau untuk zaman sekarang sih sudah cukup mantul ya di handphone di harga 3 jutaan. Lalu untuk layarnya juga sudah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass 6, jadi harusnya sudah nyaman gitu ya dipakai untuk main game tanpa ada tambahan si screen protector. Itu udah cukup nyaman banget. Ditambah lagi layarnya juga udah cukup full view display, walaupun 6.3 inch sih rasanya sedikit bongsor kalau menurut pribadi sih ya, tapi it's okay lah ya. Dan mungkin satu keraguan gue terhadap handphone ini yaitu sisi kameranya, karena kameranya tuh kalau misalkan kalian yang sempat lihat IG story gue ataupun beberapa foto gue tuh kadang dikomentarin kan kok videonya agak ngendat-ngendet. Nah itu hasil daripada si Asus Zenfone Max Pro M2 ini. Semoga itu sih hanya menunggu update software aja. Ya semoga aja untuk update software daripada kameranya itu lebih cepet ya, jadi ya lebih pede aja gitu makanya untuk keseharian. Oke, sekian dari gue, jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe ke channelnya. Dan kalau misalkan kalian pernah pakai si Asus Zenfone Max Pro M2 ini, sharingnya di bawah, kira-kira pemakaian selama kalian pakai tuh gimana sih? Ada apa ya? Ada keluhan kah atau ada apa gitu? Oke, sekian dari gue lagi, dan saatnya bilang see you, bye-bye.